ke arah perut bawah. Perut bawah. Ditarik. Setelah udah tiup yang panjang baru ditarik ya ke atas. Tiup yang panjang, kemudian tarik lagi. Bismillah. Allahu Akbar, terus naikin. Bismillah. Allahu Akbar, terus naikin. Sampai ke leher, terus sampai ke cekik, seperti ke cekik. Buka mulutnya, hempasin. Ukhrujallah. Yang masih ada sisa-sisanya keluar. Ukhrujallah. Wal kima fi yaminika talqab ma sanau. Innama sanau kaidu sahir wa la yuflu sahiru haitu ata. Terus naikin ke atas, dari bawah lagi naikin. Bismillah. Allahu Akbar, terus. Bismillah. Allahu Akbar sampai terasa kecekik, buka mulutnya, hempasin. Ukhrujallah seluruhnya. Ukhrujallah seluruhnya, ukhruj. Ini masih ada sisa-sisanya. Yang terakhir tadi keluar. Ukhrujallah, ukhrujallah. Ikutin ya. Innahu, ikutin. Min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa antuni muslimin. Tiup ke arah bawah sekali yang panjang, ke arah perut bawah. Dari bawah kayak tadi naikin ke atas. Bismillah. Allahu Akbar, terus. Bismillah. Allahu Akbar, terus. Bismillah, Allahu Akbar, terus. Sisa-sisa yang tadi yang sudah banyak keluar, hempasin. Ukhrujallah. Jangan sampai bersembunyi kamu dalam tubuh manusia. Ukhrujallah seluruhnya. Ukhruj. Hempasin, jangan ditahan di leher, hempasin tangannya. Tangannya jangan ditahan di leher, tangannya hempasin. Bang Ade, Bang Rian, setelah dirukyah gimana, Dek? Alhamdulillah sudah mendingan. Apa yang rasain? Lebih tenang? Rasanya lebih tenang, lebih jos. Ya, lebih lega aja. Alhamdulillah ya. Semoga ibadahnya ntar makin khusyuk ya, Bang Ade ya. Masya Allah. Bang Rian, Bang Ade gimana Bang Ade? Masya Allah. Alhamdulillah. Ini badan udah agak mendingan. Tinggal lebih tuntas lagi nanti rukyah. Insya Allah ya, moga berkah ya. Begitu juga Bang Sidik, semoga makin usahanya makin lancar, berkah, amin ya robbal alamin. Setelah rukyah gimana, apa yang rasanya manis? Enteng, tapi ya lemes. Lemes ya, emang keluarnya Bang Saji ini bikin lemes ya. Lemes badah. Iya, semoga ibadahnya nanti makin khusyuk ya. Amin. Ya, semoga makin sehat, manis ya. Amin. Apa harapannya? Harapannya menjadi lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Kasih ya manis ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Wa wallahu bighafilin 'amma ta'malun. Yang artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan hal tersebut pun Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, Al-qalbul maitul qasi kasyajaratil yabisati la yaslihani illa an-nar. Yang artinya, hati seseorang yang telah kering dan membatu, dia bagaikan pohon yang meranggas dan mati. Keduanya hanya pantas untuk dilalap api. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang ada banyak penyebab kerasnya hati kita. Qadhi Al-Fudail berkata, ada 3 peristiwa atau ada 3 perkara yang menyebabkan hati kita senantiasa membatu atau mengeras. Yang pertama, terlalu banyak makan. Kemudian yang kedua, terlalu banyak tidur. Dan yang ketiga, terlalu banyak berbicara. Bahkan makan yang berlebihan pun akan senantiasa merusak kesehatan badan kita. Ibnu Sina, pakar kedokteran Islam pada generasi awal, pernah berkata, perhatikanlah konsumsi perutmu, sebab
sebagian besar penyakit bermula dari makanan yang berlebihan. Dalam hal ini pun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, istirahatnya badan dengan mengurangi makan, istirahatnya lidah dengan mengurangi berbicara, dan istirahatnya hati dengan mengurangi keinginan. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Ibnu Abdul Bar rahimahullah, ada 3 perkara pula yang bisa membuat hati kita menjadi keras. Yang pertama, annana arafna Allah falam na'uddu haqqahu. Bahwasanya kita mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui adanya zat Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui akan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita tidak menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan hanya untuk makan, minum dan keperluan hidup di dunia saja. Akan tetapi yang perlu kita sadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini adalah memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi atau beribadah kepadaku. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seorang hamba lupa, terlena dan terperdaya dengan dunia ini dan terlalaikan dari hakikat tujuan hidupnya, maka secara tidak langsung hidupnya tidak akan gunanya dan hatinya bisa keras membatu, bahkan bisa mati ketika seorang manusia menjauh dari ibadah Allah pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian perkara yang kedua yang senantiasa bisa menyebabkan hati kita mengeras sekeras batu, yaitu adalah annana nuhibbuna Rasulullah thumma narakum sunnatihi. Yang artinya bahwasannya kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi malah meninggalkan sunnah-sunnah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mentauladani dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Karena dengan mewujudkan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara tidak sadar pada hakikatnya kita seperti mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 80, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Allah, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa tidak cukup pengakuan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata, akan tapi butuh bukti perwujudan dari rasa cinta tersebut. Karena banyak kaum muslimin yang mengaku cinta Allah dan Rasulnya dalam keadaan tidak mencontoh Rasulnya. Bahkan dalam hal ini pun ada 2 tipe manusia. Yang pertama, mereka mengaku mencintai Rasulullah tetapi malah menentang dan merendahkan sunnah-sunnah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, tipe manusia yang kedua, yaitu mereka mengakui mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi dalam keadaan mereka pun sekaligus membenci para pelaku sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berusaha mencontoh daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian perkara yang ketiga yang senantiasa bisa menyebabkan hati kita mengeras adalah annana qara'nal Qur'an wa lam na'mal bih. Yang artinya bahwasannya kita sehari-hari membaca Al-Qur'an, akan tetapi
tidak ada satu ayat pun yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 15 sampai 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu 'an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabim mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya, wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an merupakan kalamullah yang barang siapa senantiasa istiqomah mengamalkannya dengan petunjuk sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka dia akan selamat dunia dan di akhirat. Akan tetapi kebanyakan manusia mengacuhkan Al-Qur'an. Mereka mengaku beriman kepada Al-Qur'an tetapi tidak membacanya. Ada sebagian manusia yang membacanya Al-Qur'an setiap harinya, akan tapi tidak menghayatinya. Ada pula tidak pula mengamalkannya serta tidak menjadikan hukum dalam kehidupannya. Mereka lupa bahwasannya Al-Qur'an adalah obat penawar dari berbagai macam penyakit jasmani dan rohani, yang mana seharusnya seorang muslim hidup senantiasa bersama Al-Qur'an sehingga kehidupan manusia terjauhkan dari kematian hati. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian bagaimanakah caranya agar kita senantiasa terhindar dari penyakit qaswatul qalbi atau penyakit kerasnya hati? Untuk menghindari kerasnya hati, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada kita, yaitu diantaranya untuk senantiasa selalu pandai-pandai dalam bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada seorang sahabat yang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, akhir-akhir ini aku merasakan hatiku sangat keras. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, maukah engkau aku beritahu cara untuk melembutkannya dan keinginanmu terpenuhi? Yaitu, sayangilah anak-anak yatim, usaplah kepalanya, berikanlah mereka makanan dari makananmu. Niscaya hal yang demikian itu akan melembutkan hati dan melapangkan rizkimu. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menjamu anak-anak yatim, menawarkan mereka makanan terbaik yang kita miliki, bukan saja melembutkan hati kita, namun menghantarkan kita kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim kelak akan berdampingan seperti dua jari telunjuk dan jari tengah di surga nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cara lainnya yang bisa melembutkan hati kita daripada hati keras, yaitu sering-seringlah untuk berziarah kubur. Tentu dengan cara dan niat yang benar. Ziarah kubur dengan tujuan mengingat akhirat adalah hal yang sangat dianjurkan. Dengan mengingat kematian, tersadarlah bahwa tak ada yang pantas kita sombongkan ketika kita hidup di dunia ini. Lalu bagaimanakah jika kita tetap merasa banyak keinginan hati yang belum terpenuhi? Maka berbaik sangkalah pada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada hak-hak orang lain yang belum kita tunaikan. Boleh jadi ada makanan yang tidak halal yang kita konsumsi dalam keseharian kita, sehingga menyebabkan seluruh keinginan kita belum terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belajarlah untuk senantiasa banyak-banyak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab azab terberat di dunia ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala
telah mengunci lidah kita untuk senantiasa berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, "Idza qala 'alaika waqtul bala ma'a istimrarika bid-du'a fa'lam anna Allah lan yurida ijabata da'wataka faqat bal yuridu an yu'tika fawqaha 'ataya lam tatlubaha anta." Yang artinya, apabila musibah yang engkau dapatkan panjang sekali, padahal tak pernah berhenti engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak saja hendak menjawab doa-doamu itu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak memberimu karunia lain yang bahkan engkau tidak memintanya. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan hati-hati kita menjadi hati yang lembut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindari kita dari penyakit qaswatul qalbi, yaitu penyakit kerasnya hati. Amin amin ya rabbal alamin. Video Martin dari sini Di toko berkah. Toko apa namanya? toko Palu Gada Grosir. Masya Allah. Toko Bang Sidik dan Paiin. Masya Allah. Jalan apa dia nih? Yang Mekar. Apa? Jalan apa, Pak? Kampung Bulu. Sini dong, sama suaminya. Sini dong. Kampung Bulu, Kampung keren Bulu. ya. Langsung bisa terbang di sini. Jaraknya jauh sampai sana. Jadi mau nembak gimana? Iya, udah nih bawa gratisan hadiah. Hadiah orang bawa. Gua makin dekat lah. Pokoknya ini hadiah nih dari sahabat saya nih, Bang Sidik. Semoga tokonya makin berkah. Amin. Untuk jamaah majelis ruqyah dimanapun antum berada, doain nih toko ini bawa keberkahan. Gimana jalan mana nih? Jadi Kampung Bulu. Jadi teman-teman boleh mampir nih. Jangan bulu. Kampung Bulu. Kabupaten Bekasi maksudnya ya, Bang ya? Ya. Nah, boleh teman-teman majelis ruqyah sekitar sini mampir ke toko ini. Mantap. Tuh, mantap. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Tiup ke airnya, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buat majelis ruqyah Buat majelis ruqyah dimanapun berada, semoga kita semua sehat jasad dan ruhnya. Sehat jasad dan ruhnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina ala nabiyina Muhammad.